Saat sedang makan siang, Jung Tae mendapat telepon dari atasannya kalau di media sudah banyak yang memberitakannya dan bosnya sangat marah sebab itu sudah merusak reputasi partai tempat Jung Tae bekerja. Melihat Dojin yang terus-terusan bersikap bodoh dengan boneka sahabat mereka yang sedang berada di luar negeri, Jung Tae kali ini tidak bisa lagi menahan emosinya. Mereka adu mulut lalu Jung Tae pergi meninggalkan teman-temannya. Namun karena persahabatan mereka sudah terjalin sejak masa kecil, tentu saja mereka tidak akan bisa bertengkar terlalu lama. Jung Tae berusaha mengerti kalau Dojin hanya merindukan Yeonmin, sehingga ia selalu membawa bonekanya kemana-mana. Karena tidak mau merusak liburan yang sudah lama mereka impikan, Jung Tae mencoba melupakan semua permasalahan yang menimpanya dan mereka pergi ke festival DJ yang sangat diidolakan oleh Dojin dan Yeonmin sejak masa SMA. Di tengah pertunjukan, Dojin benar-benar tak menyangka kalau idolanya mengajak Dojin naik ke atas panggung. Namun karena terlalu mabuk saat pesta, mereka pun teler. Dan saat terbangun, mereka sudah berada di sebuah gudang kosong dengan kondisi tangan terikat. Ternyata mereka sudah dijebak oleh sindikat penjahat yang suka mengambil organ tubuh manusia. Jung Tae dan kawan-kawan ternyata sudah diracuni. Padahal Oksim sudah memperingatkan untuk tidak menerima minuman dari siapapun. Untunglah Oksim cepat melapor ke polisi dan saat mereka akan dieksekusi, markas ini sudah diserbu polisi. Namun para penjahat ini malah menggunakan api untuk mengusir polisi yang mengepung. Untunglah polisi bisa melumpuhkannya dan menyelamatkan Jung Tae, Dojin, dan Gumbok. Tapi Dojin malah memaksa ingin kembali ke ruangan yang sudah penuh dengan api hanya untuk menyelamatkan boneka Yeonmin sahabat mereka. Karena sudah tak tahan melihat sikap Dojin, barulah untuk pertama kalinya Jung Tae menyadarkan Dojin bahwa sahabat mereka Yeonmin sudah meninggal dunia. Ternyata selama ini Jung Tae dan Gumbok membiarkan saja Dojin terhanyut dengan dukanya dan mengira selama ini Yeonmin masih hidup. Yang sebenarnya terjadi saat mereka akan liburan setelah taman SMA, mereka tidak ketinggalan bus. Supir bus kembali untuk membawa mereka ke bandara. Namun dalam perjalanan, bus mereka kecelakaan dan saat semua sudah berhasil keluar, hanya tersisa Dojin dan Yeonmin di dalam bus. Namun karena terlalu merasa takut, Dojin malah lari keluar meninggalkan Yeonmin yang terjebak dan terluka. Bus itu pun meledak dalam seketika. Sejak saat itu, Dojin sampai mengalami gangguan jiwa karena merasa bersalah atas insiden yang merenggut nyawa Yeonmin. Karena tidak mau membuat Dojin kembali ke gangguan jiwanya, Jung Tae membiarkan Dojin menyelamatkan boneka Yeonmin yang hampir saja dilahap api. Walaupun kini Yeonmin hanya dalam sosok boneka, namun bagi mereka persahabatan yang sudah dibangun sejak kecil ini tidak akan pernah bisa tergantikan di dalam hati mereka. Dojin pun kini sudah bisa mulai menerima kepergian Yeonmin dan mereka pun pergi ke kuburan Yeonmin bersama-sama.